Part 110. Setelah Seren meninggalkan perusahaan Dinata, Jimmy mengambil alih semuanya dan memberikan instruksi. Mulai sekarang perusahaan Dinata telah kembali ke tangan pemilik aslinya. Seren pulang ke rumah dengan wajah yang berseri-seri. Kakek Wijaya dan Nenek Julia masih berada di rumah mereka, karena menemani Biru dan Jingga. Begitu Seren masuk ke rumah, kakek Wijaya yang menyambutnya terlebih dahulu. "Kamu sudah pulang, Nak." Pria tua itu tersenyum ketika menyapa Seren. "Hai Kek, iya aku sudah kembali." Seren pun tersenyum membalas sambutan kakek mertuanya. "Duduklah di sini, ada yang ingin kakek bicarakan denganmu." Wijaya menepuk sofa di sebelahnya, mengisyaratkan agar Seren duduk di sana. "Ada apa, Kek? Sepertinya ada masalah serius." Seren mengerutkan dahi melihat tingkah kakek Wijaya, sambil mengikuti perintah sang kakek untuk duduk. "Begini, resepsi pernikahan kalian belum diadakan. Kalian juga sudah memiliki si kembar. Bagaimana kalau kita adakan pesta pernikahan sekaligus pesta penyambutan untuk buah hati kalian?" "Untuk apa, Kek? Kami sudah menikah, buku nikahnya juga sudah ada. Kakek juga sudah menunjukkan sebelumnya, kalau aku menantu kalian. Untuk apa lagi sebuah pesta?" Seren tidak menyetujui pesta pernikahan, karena dia sangat tidak suka keramaian. "Kakek ingin semua orang dari kalangan bisnis tahu, kalau kamu ini adalah cucu menantu kakek." Ceklek. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Seren dan kakek Wijaya menoleh ke arah pintu masuk dan dilihatnya Juda yang baru saja kembali dari kantor. Seren langsung berdiri, menatap suaminya sambil tersenyum manis menyambut kepulangan sang suami. Dia membantunya membukakan jas yang dia kenakan juga meraih tas kerja yang dibawanya. Juda pun menikmati apa yang dilakukan sang istri, kemudian mencium keningnya dengan penuh kelembutan. "Ehem, apa kalian lupa, ada kakek di sini?" Deheman sang kakek tidak Juda pedulikan. "Oh, kukira tidak ada orang," jawab Juda dengan wajah datarnya. Seren tersenyum melihat itu. "Kamu ini ya, dasar cucu tidak pengertian." Kakek Wijaya dibuat kesal oleh sikap acuh tak acuh cucunya. "Kukira kakek dan nenek sudah pulang." Juda duduk di seberang sang kakek, menunggu Seren yang tengah mengambilkan air. Setelah Seren kembali dengan membawakan air untuk Juda, dia duduk di sebelahnya. "Di mana Biru dan Jingga?" Juda menoleh kepada sang istri, bertanya dengan lembut. Dengan sebelah tangan melingkar di pinggang Seren. "Sepertinya mereka di dalam bersama nenek. Aku juga belum lama kembali." "Kalian ini jika sudah bersamaan, melupakan semua yang ada di sekeliling kalian. Bahkan keberadaanku saja tidak kalian hiraukan." Kakek Wijaya mendengus kesal meninggalkan pasangan itu. "Kenapa dengan kakek sayang?" Juda heran dengan sikap aneh kakeknya yang tiba-tiba, hingga dahinya pun mengkerut. "Kakek tadi menanyakan padaku untuk membuat pesta pernikahan. Ku bilang tidak perlu. Lagi pula kita sudah menikah secara sah dan juga sudah punya si kembar." Sepertinya kakek marah. Juda hanya mengangguk-anggukan kepala berkali-kali. Hingga akhirnya dia teringat apa yang dilakukan istri kesayangannya hari ini. "Oh iya, bagaimana hari ini? Apa kamu bersenang-senang sayangku?" Juda tersenyum nakal sambil memegang dagu sang istri. "Aku berhasil menjebloskan mereka ke dalam penjara. Aku jamin, tidak akan ada yang berani melawan kita lagi mulai dari sekarang. Dan, tidak akan ada perempuan manapun yang berani lagi mencoba mendekati suamiku. Karena kamu hanya milikku saja."
Aku tidak ingin lagi berbagi dengan wanita manapun. Hahaha. Nyonya Kusuma sangat pandai. Aku suka Nyonyaku bersikap tidak mudah kepada siapapun. Tapi Tuan, apa menurutmu aku ini tidak terlalu jahat? Tidak apa jika kamu jahat sekalipun. Karena aku bisa lebih jahat darimu sayang. Jadi tidak usah hiraukan perkataan orang lain. Yang terpenting, kamu melindungi dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain memandang rendah dirimu dan menindasmu. Ingat, kamu istri dari Juda Arya Kusuma, tidak boleh mudah ditindas orang, hanya kamu yang boleh menindas orang. Baiklah Tuan, aku akan mengingatnya. Lagi pula aku ini pewaris dari Sanjaya Group. Tidak benar jika aku direndahkan orang lain. Setelah Julian dan Jody ditangkap oleh polisi, semua aset yang mereka miliki kembali diserahkan kepada Jimmy. Monique membawa Jenny untuk tinggal di pedesaan, tempat orang tua Monique berasal. Mereka dari kalangan biasa saja. Mungkin karena itu Monique suka sekali berfoya-foya. Rumah mereka juga tidak terlalu luas. Berbeda jauh sekali dengan rumah yang sebelumnya Jenny tempati. Rumah yang bahkan sangat luas. Mama, apa benar kita harus tinggal di desa seperti ini? Rumahnya sangat kecil dan juga di sini sangat jauh dari kota. Aku tidak mau di sini. Kita setuju saja dengan tawaran Kak Jimmy untuk bekerja di perusahaan. Jenny melihat sekeliling dan dia yang sangat manja dan biasa berlimpah materi sebelumnya, tidak dapat membayangkan jika harus hidup di pedesaan seperti ini. Tidak, kita tidak butuh bantuan dari dia. Kita pasti bisa hidup sendiri. Dulu Mama besar di sini. Mama yakin, nanti kamu juga akan terbiasa di sini. Aku tidak mau. Aku akan kembali ke kota C dan mencari pekerjaan sendiri. Jenny berbalik dan meninggalkan sang ibu. Jenny, kembali. Kamu mau pergi kemana? Jenny tetap pergi tanpa menghiraukan panggilan ibunya, meskipun ibunya telah berteriak sekuat tenaga untuk memanggilnya. Dia mengambil ponsel yang ada di dalam tasnya dan menghubungi Andre. Andre. Jenny memanggil namanya dengan nada yang lemah setelah telepon tersambung. Jen, kamu di mana sayang? Aku sudah mencari di rumahmu tapi tak ada. Andre terdengar begitu panik dan Jenny tersenyum setelah mendengar perhatian kekasihnya itu. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Mama memaksaku ikut dengannya ke desa. Tapi aku akan segera kembali. Aku memutuskan kerja bersama Kak Jimmy. Baguslah kalau begitu, aku senang mendengarnya. Aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih sayang. Jenny menutup panggilan kemudian menghubungi Jimmy. Derk-derk. Jimmy menatap ke layar ponselnya dan menerima panggilan dari sepupunya itu. Halo Jen. Halo Kak, aku. Jenny terbata-bata saat mengatakan tujuannya. Katakan saja, ada apa? Suara Jimmy terdengar begitu tenang. Bolehkan aku bekerja di perusahaan? Aku tidak tahu harus bekerja apa. Aku tidak punya pengalaman kerja dan juga tidak ada tempat tinggal. Kamu kembali saja ke sini. Kamu bisa tinggal denganku dan bekerja di perusahaan. Tapi kamu akan bekerja sebagai karyawan biasa di sana. Iya Kak, tidak apa. Yang penting aku punya tempat tinggal dan pekerjaan. Jenny terdengar begitu senangnya. Terima kasih ya Kak. Maaf juga atas perlakuan keluargaku pada kakak. Iya tidak apa. Kakak tunggu di rumah ya. Hati-hati. Jenny dan Jimmy pun mengakhiri panggilan telepon mereka. Apa Jenny akan tinggal denganmu? Jimmy sedang bersama dengan Nadia di ruangannya. Iya.
Kamu tidak keberatan kan? Jimmy tersenyum nakal kepada Nadia. Kenapa aku harus keberatan? Dia itu kan adik sepupu kamu. Tidak mungkin kamu berniat mengkhianatiku dengan sepupumu itu kan? Hah. Perkataan Nadia terdengar sedikit mengejek dan membuat Jimmy terbahak. Hahaha. Tidaklah sayang. Dia itu kan adikku. Kuharap kamu tidak cemburu padanya, karena dia akan menghabiskan waktu dengan melihatku setiap hari. Nadia mengerucutkan bibirnya kemudian memalingkan wajahnya dari Jimmy. Tingkah Nadia membuat Jimmy tersenyum puas, kemudian meraih Nadia ke dalam pelukannya. Sayang, meskipun ada wanita cantik di hadapanku, aku hanya akan setia kepadamu. Dan seperti yang kujanjikan sebelumnya padamu. Jimmy merogoh saku celananya dan mengambil sesuatu. Maukah kamu menikah denganku? Dia mengeluarkan sebuah kotak berisikan cincin dan memegangnya tepat di hadapan Nadia. Nadia terpaku. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya mengangguk sambil menitikkan air mata. Disematkanlah cincin itu oleh Jimmy di jari manis Nadia. Dia memeluk Jimmy dengan erat, kemudian berkata dengan terseduh-seduh. Ternyata kamu menepati janjimu. Aku selalu serius dengan setiap perkataanku. Aku sama sekali tidak berniat mempermainkanmu. Aku akan berusaha untuk selalu membahagiakanmu di sisa hidupku. Aku ingin selalu mengukir kenangan indah bersama denganmu. Melewati setiap hari yang kulalui bersama denganmu. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Jimmy mendaratkan kecupan manis di kening Nadia. Kalau begitu, kita akan membicarakannya lagi nanti, setelah kakakku kembali dari tugas luar negerinya. Sepertinya akhir-akhir ini dia selalu meninggalkanku sendiri. Nadia menghapus air matanya dan kembali mengeluh. Sayang, setelah kita menikah, kamu tidak akan pernah kubiarkan sendirian lagi. Aku akan selalu ada di sampingmu. Sudahlah, hentikan gombalanmu itu. Sepertinya kamu meminum obat yang salah hari ini.